Bab 874. Saat mendengar ini, mata Jasai langsung bersinar cerah dan sedikit bersemangat. Jika resep obat yang diberikan oleh Adril sudah sangat manjur, lalu seperti apa khasiat luar biasa dari pil obat yang dia racik sendiri? Ini hanya soal bahan obat. Mengapa Pak Adril harus membeli sendiri? Calvin, kamu urus soal bahan-bahannya, kata Jasai. Adril tersenyum dan berkata, aku ingin pergi ke lelang 4 sudut. Dia akan berburu barang langka lagi. Jasai seketika tersadar, lalu segera mengeluarkan sebuah kartu hitam dari sakunya. Sambil tersenyum ringan, dia berkata, kebetulan ada sejumlah barang baru di pelelangan. Sebelum lelang dimulai, keempat keluarga besar memiliki kesempatan untuk membeli langsung tanpa melalui proses lelang. Saat ini Nancy berada di balai lelang, sebagai perwakilan keluarga Juwana. Jika ada keperluan, jangan ragu untuk memberitahunya, lanjut Jasai. Terima kasih. Adril tanpa sungkan menerima kartu hitam itu. Keluarga Juwana telah banyak berinvestasi padanya, jadi tidak ada alasan baginya untuk bersikap terlalu sopan. Keuntungan seperti ini sebaiknya dimanfaatkan. Calvin segera mengatur mobil dan mengantarkan Adril langsung menuju balai lelang 4 sudut. Begitu Adril turun dari mobil dan melangkah masuk ke dalam balai lelang, seketika itu juga dia menimbulkan kehebohan yang cukup besar. Bukan, aku nggak salah lihat, kan? Bukankah Adril dipukuli habis-habisan oleh Wiryo? Kenapa dia masih bisa segar bugar? Dia baru beristirahat beberapa hari, sudah bisa berjalan lagi. Pelankan suaramu. Sekarang dia tamu kehormatan Calvin dan Elin. Saat Adril berjalan mendekat, orang-orang mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan ingin menawarkan harga tinggi untuk meminta bantuan Adril dalam lelang. Pak Adril, kamu sudah datang. Pada saat itu, Nancy melangkah maju dari kerumunan. Ketika dia menyebutnya dengan sambutan Pak, masih terasa sedikit canggung. Bagaimanapun, belum lama ini dia masih bermusuhan dengan Adril. Kemudian hubungan mereka menjadi setara, tetapi sekarang, dia dan Adril sudah tidak berada di level yang sama lagi. Dia tetap menenangkan dirinya sejenak, lalu berkata, Pak Adril, ayahku sudah memberi tahu aku. Jika kamu membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk memerintahku. Adril mengangguk kecil, mengabaikan suara-suara orang yang memohon bantuan untuk menilai barang-barang, lalu mengeluarkan sebuah kotak seukuran kepalan tangan dan berkata, bawa ini ke Nona Elin. Ini. Nancy sedikit terkejut. Apakah Adril berniat membalas budi kepada Elin lagi? Tapi bukankah Elin sudah menolak sebelumnya? Berikan saja. Kali ini dia nggak akan menolak, kata Adril. Adril tersenyum. Di dalam kotak itu ada resep pil penembus batas guru bumi, bisa meningkatkan kemungkinan sukses hingga 80%. Asalkan Elin memiliki dasar yang kuat dan persiapan yang cukup, maka menembus batas guru bumi hampir bisa dipastikan. Jika resep ini tersebar, pasti akan memicu perebutan hebat di antara 4 keluarga besar. Namun bagi Adril, itu hanyalah sekadar membalas budi dengan cara yang sederhana. Sedangkan untuk keluarga Juwana, pil yang akan Adril racik nanti akan jauh lebih berharga dibandingkan resep pil ini. Nancy tidak bertanya lebih lanjut dan segera memerintahkan seseorang untuk mengirim kotak itu kepada Elin. Setelah itu, dia membawa Adril ke sebuah aula di mana berbagai barang lelang disimpan dalam lemari kaca, berjejer rapi, siap untuk dilelang. Keluarga besar dan beberapa orang terpilih bisa membeli barang-barang ini sebelum lelang dimulai. Saat Elin hendak memperkenalkan barang-barang itu kepada Adril, tiba-tiba terdengar suara sombong dari samping. Jadi kamu Adril, ya? Adril melihat seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, yang memiliki aura angkuh dan langkahnya tampak goyah. Jelas sekali, dia adalah seseorang yang telah terlampau terjebak dalam pesta dan kemewahan. Kamu siapa? Tanya Adril. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Pemuda itu tertawa seperti mendengar lelucon dan dengan arogan berkata, aku Nando. Ibuku Elin. Dia yang menyelamatkan hidupmu. Sekarang kamu tahu kan? Saat itu, Adril mulai mengingat nama ini. Nando memang terkenal, tapi tidak dengan reputasi yang baik. Dia dikenal suka membuat onar dan melakukan kekerasan. Bahkan anak-anak dari keluarga besar pun tak lepas dari ulahnya. Meskipun hanya cucu dari pihak ibu, dia sangat disayangi oleh leluhur keluarga Forest, sehingga posisinya dalam keluarga Forest lebih tinggi daripada keturunan langsung. Dia benar-benar seorang playboy kelas atas di negara elang. Kebetulan kamu datang. Ayo, bantu temanku menilai batu mentah-mentah ini, kata Nando. Nando berkata dengan nada perintah, seolah-olah Adril adalah seorang pelayan yang bisa dipanggil kapan saja dan disuruh pergi sesuka hatinya.